Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang stasioner ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang berjalan, bahwa gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat begitu saja tanpa adanya penghalang ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini contoh gelombang berjalan yang telah kita bahas ya. Jadi yang merambat ya tanpa ada penghalang apapun ya. Kalau kita lihat ini ya. Oke, nah sekarang kalau gelombang stasioner, bagaimana fisiknya ya, atau bagaimana wujud dari gelombang stasioner supaya kita bisa mudah mengidentifikasinya. Oke. Nah, jadi inilah gelombang stasioner. Ya, jadi kalau kita lihat gelombangnya ini ya, ini kan seperti bergetar-bergetar saja di tempat ya, tidak merambat. Dan ada titik-titik tertentu yang hampir tidak bergerak sama sekali kan, ini, dan ini. Nah, inilah wujud dari gelombang stasioner. Jadi tidak merambat ya, hanya bergetar-bergetar di sini. Oke, kemudian nah ini juga gelombang stasioner. Ini ya, kalau kita lihat bergetar-bergetar saja dan ada titik-titik tertentu yang hampir tidak bergerak sama sekali ya. Oke, kita lihat ya. Nah ini kan ada titik-titik tertentu yang hampir tidak bergerak kan di sini ya. Oke, ini ya. Nah, jadi bergetar-bergetar saja di sini, tidak merambat ya. Oke. Nah, itu bentuk dari gelombang stasioner. Sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, ya. Oke. Nah, kita tadi sudah melihat bersama bagaimana itu gelombang stasioner maupun gerakannya dan hal-hal yang ada di dalam tadi ya. Nah, maka kalau kita coba deskripsikan ya, bahwa gelombang stasioner tadi ternyata gelombang yang seperti bergetar-bergetar saja di situ kan. Jadi bergetar-bergetar di situ, tidak merambat. Nah, namanya juga stasioner. Jadi ini kan dari kata statis ya, diam. Nah, ada juga yang menyebutkan gelombang diam karena memang tidak merambat, hanya bergetar-bergetar di situ, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi terkurung di dalam ruang, ya kan? Dia tidak merambat. Nah, maka sepertinya jelas batasannya antara gelombang stasioner dan bukan, ya, karena terkurung di dalam ruang, tidak merambat, tidak menyebar, ya. Oke. Kemudian, nah ini. Kalau tadi kita lihat ya bahwa ada sumber getaran ya kan yang digetar-getar seperti ini, maka akan ada gelombang yang merambat ya, gelombang yang merambat atau gelombang berjalan yang merambat. Nah, kemudian di ujung satu tadi ada ujung yang lain ada penghalang, ya kan? Ada penghalang. Nah, maka gelombang yang datang tadi akan mengenai penghalang dan akan ada gelombang yang dipantulkan. Ya, akan ada gelombang yang terpantul. Nah, maka terbentuklah gelombang stasioner. Jadi, gelombang stasioner itu dibentuk dari interferensi atau perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi gelombang datang tadi dan gelombang pantulnya itu mengalami perpaduan atau interferensi, ya. Nah, maka terbentuklah gelombang stasioner. Syarat terjadinya interferensi harus gelombang itu atau interferensi lebih dari satu gelombang tadi ya. Nah, interferensi itu kan perpaduan gelombang ya. Jadi memang harus lebih dari satu gelombang. Nah, misalnya dua gelombang, gelombang datang, gelombang pantul, syaratnya itu harus gelombangnya koheren. Artinya memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Jadi gelombang tadi memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tapi fasenya bisa berbeda. Artinya kedua gelombang tadi ada beda fase ya. Nah, itu. Nah, karena terjadi interferensi gelombang, maka berlakulah superposisi gelombang, ya kan, bahwa kalau ada lebih dari satu gelombang, maka kalau berpadu, maka terjadi superposisi gelombang, gelombang-gelombang tadi kita jumlahkan. Kalau gelombangnya sangat banyak sekali, ya, maka superposisinya adalah diintegralkan, ya kan, karena banyak. Jadi seperti continue. Ini dipakai pada konsep paket gelombang, seperti di fisika kuantum ya, maka menggunakan integral. Tapi kalau hanya dua gelombang seperti ini, gelombang datar dan gelombang pantul, maka tinggal kita jumlahkan. Itulah hasil superposisinya ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat juga tadi kan beberapa kali kita tekankan bahwa ada satu titik yang bahkan hampir tidak bergerak ya, bahkan tidak bergerak. Nah, itu disebut dengan simpul. Sedangkan terbentuknya tadi ya, ada yang simpul tadi dan ada yang seperti perut tadi, nah itu disebut perut. Jadi gelombang stasioner terbentuk dari simpul dan perut ya. Oke. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat bahwa gelombang stasioner tadi ada dua. Ada yang ujungnya terikat, ya jadi seakan-akan misalnya kalau kita getarkan tali-tali maka ujung satunya kita ikat di pohon ya. Kalau kita ikat keras ya, artinya ujungnya tidak bergerak bebas karena kita ikat keras kemudian kita getarkan, maka itu terbentuk gelombang stasioner ujung terikat. Kalau ujungnya diikat longgar, artinya ujung yang diikat longgar tadi bisa bergerak ke atas ke bawah, maka itu disebut gelombang stasioner ujung bebas. Tadi kan kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba rumuskan persamaannya ya. Nah, jadi tadi gelombang stasioner kira-kira secara umum seperti itu ya, bahwa tinggal kita pakai deskripsi ini ya. Nah, gelombang stasioner kan dari asal katanya dari akar katanya kan statis ya, diam. Karena tadi memang tidak merambat, hanya terkurung di dalam ruang dan seperti bergetar saja ya. Oke. Kita rumuskan persamaannya. Pertama, kita akan bahas yang ujung terikat ya. Ujung terikat, ujungnya diikat keras sehingga tidak bergerak atas bawah ya, ujungnya. Maka kalau kita getarkan di sini sumber getarnya ya, digetarkan maka akan ada gelombang datang, kemudian akan ada gelombang pantul ya. Nah, gelombang pantul tadi berinterferensi. Nah, terbentuklah tadi ada simpul, 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 simpul dan perut. Jadi ini perut ya. Perut, 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 perut. Ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Jadi pada ujung terikat titik pantulnya ini dimulai dari simpul ya. Kemudian perut pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, perut keempat ya. Oke. Maka ini tadi ya, gelombang datangnya ke sana, yang biru ini gelombang pantul yang orange ini ya. Dan satu panjang gelombang atau satu lambda itu secara umum sama dengan gelombang berjalan ya. Jadi terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya, satu bukit, satu lembah atau satu lembah, satu bukit ya. Ini satu lambda. Jadi panjang dari sini ke sini. Jadi panjang dari simpul ke simpul tetangga terdekatnya itu satu lambda, atau kita bisa lihat puncak dan lembah ini ya. Itu satu panjang gelombang atau satu lambda atau sudutnya 2 pi ya kan. Oke. Nah, maka gelombang datang persamaannya seperti ini ya kan. Kita sudah bahas di persamaan gelombang berjalan ya. Ini kan datangnya sama dengan gelombang berjalan ya. Nanti sampai di sini baru dipantulkan. Bahwa misalkan simpangan Y1 untuk gelombang datang ya. Persamaan simpangannya adalah A amplitudo sin omega T kurang Kx karena merambatnya ke kanan ya kan, maka jadi kurang. Sedangkan gelombang pantul, kalau kita lihat gelombang pantul ini ternyata memiliki beda fase ya kan dengan gelombang datang. Beda fasenya adalah setengah ya, kalau sudutnya 180 derajat. Maka kita bisa tuliskan A sin omega T Kx gelombang persamaan simpangan untuk gelombang pantul adalah A sin omega T tambah ya karena merambatnya ke kanan ya kan, jadi ke kiri. Jadi begini, gelombang pantulnya ke kiri, maka jadi pakai tambah ya. Omega T tambah Kx, maka punya sudut awal yaitu 180 derajat. Kan kelihatan ini ya, fasenya setengah ya. Punya sudut awal 180 derajat. Oke, atau 1 pi. Maka ya, ini secara trigonometri ya adalah Y2 sama dengan min A sin omega T tambah Kx. Jadi min ya, karena ini kan A sin 180 derajat tambah theta itu sama dengan min sin theta. Nah, begitupun ini sama ya. Misalkan ini tetanya ya. Jadi min A sin omega T tambah Kx. Oke, ini persamaan gelombang pantul secara spesifik. Oke. Maka kalau kita tinjau satu titik di sini, misalnya titik P. Nah, titik P ini jadi posisi titik P diukur dari titik pantul. Jadi peninjauan gelombang stasioner ini bukan dari sumber tapi dari titik pantul. Beda dengan gelombang berjalan yang ditinjau dari sumber. Kalau ini ditinjau dari titik pantul ya. Jadi titik P ini ditinjau dari titik pantulnya. Ini ya. Berjarak
titik P ini ya, misalkan berjarak X atau berjarak L terserah ya, itu hanya simbol saja. Oke, misalnya berjarak X juga boleh. Oke. Nah, maka simpangan di titik P ini yaitu ini disuperposisikan, dijumlahkan antara gelombang datang dan gelombang pantul Y1 tambah Y2. Maka Y1 A sin omega T kurang KX. Nah, ini kan kurang A ya, Y2-nya, maka kurang A ini ya. Oke. Nah, A-nya bisa kita keluarkan, difaktorkan menjadi seperti ini, ya kan? Oke. Bahwa ini ada persamaan trigonometri bahwa sin A tambah B kalau kita uraikan maka menjadi sin A cos B tambah cos A sin B, ya kan? Maka begitupun ini bisa diuraikan menjadi sin omega T cos KX kurang ya cos omega T sin KX. Jadi penjabaran ini adalah ini, kemudian penjabaran ini adalah kurang, ya ini kan karena ada kurang di sini ya, kurang sin omega T cos KX kurang cos omega T sin KX ya, karena ada kurang di sini ya, mengalih masuk, maka nanti di sini kurang, di sini juga kurang. Jadi ini menggunakan aturan ini dijabarkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini bisa saling menghilangkan dengan ini ya. Ini kan sin omega T cos KX, ini kurang sin omega T cos KX bisa 0 ya. Maka tinggal min cos omega T sin KX kurang cos omega T sin KX, hasilnya min 2 cos omega T sin KX, ya kan? Atau ini sama dengan min 2 A sin KX omega T. Nah, inilah persamaan simpangan di titik P ini. Nah, ada tanda minus di sini maksudnya gelombang mulai bergetar dari bawah ya. Kalau bergetar dari atas maka positif ya. 2 asin Kx omega T. Jadi ini ya kita anggap saja gelombangnya mulai bergetar di atas, maka positif ya. Oke. Nah, sekarang ya kita sudah punya persamaan simpangan gelombang. Untuk gelombang stasioner adalah 2 asin Kx cos omega T ya kan? Ini tadi ya. Sebelumnya tadi. Oke. Bahwa ada persamaan getaran yang juga sudah dipelajari ya. Bahwa persamaan getaran kan A cos omega T, ya kan? A cos omega T. Nah, kenapa di sini tidak ada tambah Kx? Karena getaran itu kan tidak merambat. Ya, maka tidak ada di sini Kx, maka hanya A cos omega T saja. Ya, getaran kan tidak merambat, hanya yang merambat itu adalah gelombang. Nah, kalau kita lihat gelombang stasioner tadi, bahwa tadi kan seperti yang kita bahas ya, itu kan hanya bergetar-bergetar saja di sini, ya kan? Bergetar-bergetar seperti ini, tidak merambat. Artinya itu seperti getaran, ya kan? Seperti getar karena tidak merambat ya. Nah, maka kita bisa kaitkan persamaan getaran ini dengan persamaan gelombang stasioner ini, persamaan simpangan ini ya. Bahwa YP ini sama dengan, nah ini adalah Fx cos omega T, di mana Fx ini kan A amplitudo getaran ya, di mana Fx ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung terikat, yaitu 2A sin Kx. Jadi persamaan ini kalau kita kaitkan dengan persamaan getaran, karena memang ini bergetar-bergetar saja ya, bahwa ternyata persamaannya bisa kita ubah seperti ini. YP sama dengan Fx cos omega T. Nah, ini Fx-nya ya, 2A sin Kx ini. Nah, di mana 2A sin Kx ini kalau kita paralelkan dengan persamaan getaran ini adalah amplitudo A kan, tapi A ini, tapi di sini dalam bentuk fungsi. Ada X di sini ya, fungsi X. Karena memang amplitudonya di sini berubah-ubah ya, tidak konstan sebagaimana getaran. Kalau amplitudo gelombang stasioner dalam bentuk fungsi ya, tidak konstan. Dia berubah-berubah tergantung X ini ya. Oke. Jadi ini persamaan amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Fx sama dengan 2A sin Kx ya dalam bentuk fungsi. Oke. Di materi berikutnya kita akan bahas pembuktian atau kita coba merumuskan persamaan menentukan posisi simpul dan perut tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian.